Sejak 3 otak pelaku pembunuhan Vina mulai tercium, Polda Metro Jaya siap turun tangan. Dan saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Bahwa ada tersangka yang sudah DPO, entah 3, entah 4, tapi DPO-nya tidak jelas. Tidak jelas namanya, tidak disebut dengan jelas, aliasnya, tanggal lahirnya, pekerjaan, alamat, bahkan dari surat DPO yang beredar itu tidak ada fotonya. Yang namanya DPO itu kan orang dicari. Kalau dicari itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Supaya partisipasi publik, partisipasi instansi lain bisa memberikan dukungan pada Polri yang mencari. Kan rakyat Indonesia 280 juta orang, kalau semua berpartisipasi ya gampang ketemunya. Saya udah minta usut sampai ke atas, begitu didapatkan nama, red notice atau cekal, dan kemudian dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak. Tapi paling tidak langkah itu saya tidak ragu-ragu, dan itu sudah saya minta untuk betul-betul bisa diungkap. Ada CCTV di sana yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya untuk melihat apa peristiwa yang terjadi sebenarnya. Tetapi pada awalnya kepolisian lalu lintas sudah menyimpulkan itu kecelakaan tunggal. Hanya sekarang kenapa bisa berubah menjadi seolah-olah itu ada pembunuhan ketika orang tua daripada Eki ini yang bernama Rudiana mendapatkan informasi yang sesat dari Aib dan Dede yang merupakan pegawai cucian mobil di dekat SMP 11, memberikan informasi bahwa ada di malam itu sekumpulan anak-anak yang sedang nongkrong-nongkrong di sebuah gang di depan rumah daripada Ibu Nining. Itu pikirannya sesaat sehingga ditangkapin mereka pada tanggal 31 tanpa ada bukti ya satupun yang mendukung penangkapan tersebut. Persidangan berlangsung secara tertutup. Kalau persidangan terhadap terdakwa anak-anak memang pantas ditutup, karena itu ketentuan dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi kalau terkait dengan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, maka sudah barang tentu persidangan harus terbuka. Tapi informasi yang saya peroleh, ternyata seluruh sesi persidangan kecuali pada saat pembacaan putusan itu berlangsung secara tertutup. Mengapa harus tertutup? Itu yang juga perlu untuk dicek oleh otoritas Mahkamah Agung. Baru-baru ini mencuat soal kabar 3 otak pelaku pembunuhan Vina mulai tercium dan viral di media sosial. Bahkan buntut dari kabar tersebut, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya siap turun tangan untuk menangkap pelaku. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi kepada awak media, seperti dilansir dari berbagai media massa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya siap turun tangan dan membantu untuk mencari 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya telah menerima surat permohonan bantuan untuk mencari 3 DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, ia juga pernah berkomunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat terkait kasus tersebut. Sebelumnya beredar kabar soal jejak salah satu dari 3 DPO pembunuhan Vina di Cirebon, Egy, di akun media sosial X. Kabar tersebut menjadi viral karena unggahan akun media sosial yang lain. Pasalnya, ia menemukan akun media sosial yang diduga Egy, yakni otak pelaku pembunuhan. Dalam akun media sosial tersebut, ia menyebutkan bahwa dirinya mengungkapkan itu lantaran ada kecocokan. Pertama, disebutkannya seorang yang bersuah foto bersama pria yang diduga Egy merupakan salah satu pelaku yang sudah ditangkap dan berkacamata yang banyak dicurigai oleh netizen sebagai otak utama di kasus Vina. Dan yang di sebelah kanan depan sangatlah mirip dengan tersangka yang sudah ditangkap dan diungkapkan dan dihukum, tulis akun media sosial X Langitan.
seperti yang dikutip tv1news.com, di mana diketahui pria yang berkacamata itu menamakan akun Facebook miliknya Egy Rian Prayoga. Namun ia juga memiliki akun lain yang diberi nama Apung RP. Kemudian pada akun tersebut pria yang diduga Egy itu bersuah foto dengan salah satu rekannya. Bahkan yang lebih menariknya, rekan tersebut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Egy yang merupakan kekasih Vina. Keduanya dibunuh pada malam yang sama, yakni 23 Agustus 2016, sementara akun bernama Edi Onadio mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016. Di samping itu, satu di antara akun juga memastikan bahwa itu adalah Egy. Hal ini lantaran pernah bertatap muka langsung dalam acara ulang tahun Monraker Indonesia. Hal itu dijelaskan akun bernama Laras bahwa saat itu Egy menggunakan jaket berwarna merah, putih, biru, dan membonceng seorang wanita. Melihat unggahan itu, sontak netizen merasa heran dengan polisi lantaran sulit menangkap ketiga orang tersebut. Akan tetapi beredar pula isu soal satu di antara pelakunya yang kabur merupakan anak oknum aparat. Masa ya nangkep jamet kabupaten begini sampai dipending 3 tahun, tulis netizen. Masa iya 8 tahun polisi gak bisa nemuin tuntasin kasus ini. Ini baru beberapa hari dari viralnya lagi film Vina, udah banyak spill muka dia lah. FB dia temannya, keluarganya. Hormat sih buat kekompakannya netizen, tulis netizen kembali. Untuk diketahui, sampai berita ini ditayangkan, tim tv1news.com masih melakukan konfirmasi soal kabar tersebut ke pihak kepolisian. Baru-baru ini mencuat soal kabar 3 otak pelaku pembunuhan Vina mulai tercium dan viral di media sosial. Bahkan buntut dari kabar tersebut, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya siap turun tangan untuk menangkap pelaku. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi kepada awak media, seperti dilansir dari berbagai media massa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya siap turun tangan dan membantu untuk mencari 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya telah menerima surat permohonan bantuan untuk mencari 3 DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, ia juga pernah berkomunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat terkait kasus tersebut. Sebelumnya beredar kabar soal jejak salah satu dari 3 DPO pembunuhan Vina di Cirebon, Egy, di akun media sosial X. Kabar tersebut menjadi viral karena unggahan akun media sosial yang lain. Pasalnya, ia menemukan akun media sosial yang diduga Egy, yakni otak pelaku pembunuhan. Dalam akun media sosial tersebut, ia menyebutkan bahwa dirinya mengungkapkan itu lantaran ada kecocokan. Pertama, disebutkannya seorang yang bersuah foto bersama pria yang diduga Egy merupakan salah satu pelaku yang sudah ditangkap dan berkacamata yang banyak dicurigai oleh netizen sebagai otak utama di kasus Vina.